Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan, sehat, iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan oleh Allah menghirup udara yang sangat luar biasa ini, apalagi masih pagi-pagi ini yang mana udaranya itu masih segar. Maka pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai ditemani oleh rekan saya, yakni Sayyid Ibrahim bin Syekh Abu Bakar, yang mana kita akan membahas tentang kehidupan Kiai Haji Lutfi Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sayyid Ibrahim? Baik, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Langsung saja saya ingin bertanya tentang kehidupan Kiai Haji Lutfi Basari. Saya ingin bertanya, siapakah sosok Kiai Haji Lutfi Basari menurut pandangan Sayyid Ibrahim? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekilas mengetahui tentang sosok Kiai Haji Lutfi Basari. Beliau ini adalah anak dari Kiai Haji Basari Alwi. Beliau masih ada silsilah nasab dengan Sunan Giri. Kemudian sosok Kiai Haji Lutfi Basari ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Menurut pandangan saya adalah seorang yang sangat luar biasa dalam keakidahannya terutama. Dalam masalah berakidah, beliau sangat luar biasa, sangat kencang sekali. Itu lebih diutamakan ya dari... Iya, lebih diutamakan. Karena beliau adalah murid pada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari Makkah. Ya, tapi sebelum itu sebelum di Makkah, beliau sempat berada di Madinah selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun, beliau pun berpindah ke Makkah di pondoknya Sayyid Muhammad Al-Maliki ini. Dan beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan sekali. Beliau sangat peduli, sifat beliau sangat baik sekali terhadap semua masyarakat. Beliau tidak memilih-milih yang dewasa ataupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, beliau tidak memilih-milih. Itu sosok Kiai Haji Lutfi Basari. Nah, tetapi kalau menurut Anda bagaimana sosok Kiai Haji Lutfi Basari ini? Setengah yang Anda tahu, atau mungkin Anda pernah melihat pengalaman Anda, atau ya sekilas pengetahuan Anda tentang Kiai Haji Lutfi Basari ini. Ya, pertama makasih atas apa-apa yang telah diterangkan oleh Said Ibrahim, dan juga kalau menurut pandangan saya sih ya kurang lebih sama lah apa-apa yang telah dikatakan oleh Said Ibrahim tadi, yang mana beliau adalah sosok yang seorang ulama, ya apalagi kalau seorang ulama itu ya pasti beliau adalah ahli ilmu kan, ilmu segala macam gitu kan, khususnya di dalam agama Islam. Dan beliau itu sebagaimana yang disebutkan oleh Said Ibrahim, di dalam akidahnya itu sangat luar biasa. Beliau itu sangat peduli dengan akidah, khususnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kalau misalnya ada sedikit pun seseorang yang melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang berkoar-koar ya untuk melencengkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu beliau sangat marah sekali kalau ada orang yang melencengkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Apalagi seperti yang kita ketahui bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah termasuk dari usul ya, usul agama. Yang mana usul ini tidak boleh ada perbedaan. Ya, istilahnya pokok dalam agama ya. Pokok. Yang mana semua Islam itu nggak boleh ada perbedaan. Maka kalau ada seseorang yang berbeda dengan usul ini, yakni termasuk akidah Ahlussunnah ini, maka ya apa namanya, bisa-bisa agama Islam ini akan rusak, akan hancur. Maka itulah yang saya takjubkan kepada beliau. Beliau itu apa ya, peduli banget gitu loh. Jadi kalau Peduli. ya sangat banget. Jadi kalau ada orang yang apa namanya melenceng, itu tidak ada seseorang pun yang bisa menghalangi kemarahan beliau gitu. Jadi beliau adalah sosok yang pertama ya tegas dalam masalah akidah khususnya, dan juga pasti dalam apa namanya masalah yang lain gitu kan. Kemudian beliau ketika terkenal dengan ketegasannya, beliau juga tidak menafikan kelembutannya gitu kan. Kadang orang kan melihat sosok ini tegas, maksudnya bukan tegas sih, biasanya orang itu mengatakan keras gitu kan. Kelihatannya kayak Iya, keras, ini radikal gitu kan. keras. Gitu. Padahal enggak. Iya, padahal ya keras itu juga ada waktunya gitu. Gak setiap tempat keras terus gitu kan. Radikal kalau bahasa orang-orang itu. Juga ada lembutnya. Iya, pastinya juga ada lembut-lembutnya. Meskipun itu juga ada lembut, juga ada kerasnya juga. Jadi Iya, seimbang jadi gitu. seimbang gitu. Ya banyak sekali sih kalau kita lihat tentang kelembutan beliau itu juga Masya Allah gitu kan. Kalau kadung lembut itu ya kadang-kadang kita kan ya sebagai santri beliau, kita juga sering dikasih makan gitu kan, makan bareng. Dan juga sering ya Kiai Lutfi itu apa namanya berkumpul dengan santri-santrinya, bergurau. Jadi beliau itu nggak keras terus, kemudian sama santrinya juga keras terus. Ya enggak lah, pasti ya juga ada lembut-lembutnya. Dan itu menurut saya lembutnya beliau itu apa namanya waktunya pas gitu ya. Nggak banyak orang yang apa lembut terus sehingga ketika ada seseorang yang melencengkan akidahnya itu juga apa namanya lembut gitu. Jadi waktunya nggak pas ketika ada seorang melenceng akidahnya, ketika ada apalagi yang melenceng-melenceng itu kayak banyak sekali ya, banyak sekali yang terbangan di gereja ya, gitu. di gereja Justru banyak dia sekali. mendukungnya gitu kan. Iya, mendukung. Nah ini waktunya nggak pas kok katanya, Rasulullah juga lembut gitu kan. Iya. Rasulullah juga lembut. Rasulullah kan lembut gitu. Alasannya gitu. Padahal ya Rasulullah di apa namanya Juga diriwayatkan beliau kalau khutbah itu apa namanya keras. Iya, maksudnya tegas gitu kan. Nah, jadi saya lihat beliau itu sosok yang bener-bener alim. Maksudnya bener-bener tahu ilmu, bukan sok-sok tahu ilmu gitu. Jadi tahu mana yang benar, mana yang apa yang batil. Itu beliau apa namanya sangat mengetahui tentang hal itu. Betul. Nah, itu jadi sosok beliau yang paling saya kagumi adalah ketegasan beliau itu sangat luar biasa. Nah, ini patut bagi kita-kita ya sebagai santrinya atau sebagai penggemar beliau itu ya kita harus meniru tentang ketegasan beliau, dan itu harus bagi orang muslim harus mempunyai sosok ketegasan yang seperti Kiai Lutfi Basori ini. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya menurut Syed Ibrahim, lantas bagaimana metode dakwah Kiai Lutfi Basori menurut pandangan Syed Ibrahim? Ya, baik. Menurut saya metode dakwah Kiai Haji Lutfi Basori ini menurut saya sangat langka sekali. Karena di mana gitu ya? iya sangat unik. Karena di mana kiai-kiai yang lainnya artinya bukan menafikan. Itu berbeda metode dakwahnya. Iya. Tapi kalau Jarang Kiai ya, Haji jarang dimiliki oleh kiai-kiai jarang lain. dimiliki oleh kiai-kiai lain. Tapi kalau Kiai Lutfi Basori ini beliau berdakwah itu dalam semua bidang. Ya. Tidak hanya dalam ceramah saja. Ya. Dalam media sosial, beliau pun berdakwah dalam media sosial. Kemudian dalam karya tulis. Ya,
meme-meme gitu. meme-meme, artikel-artikel itu, dan beliau melakukan itu setiap hari. Dengan setiap hari beliau Istiqomah tekun, gitu ya. istiqomah, menekuni dengan mengetik karya tulis itu, kemudian beliau kirimkan ke media-media sosial. Itu termasuk dakwah. Tidak hanya di ceramah saja, tidak hanya di bidang ceramah saja, tapi bidang karya tulis, bidang media sosial. Beliau melihat di HP, ya di media sosial, melihat ada aliran-aliran yang gak benar. Misalkan ada orang yang harusnya mengatakan halal, maka dikatakan haram, maka beliau pun langsung bertindak di dalam media sosial itu sendiri. Kemudian tidak hanya itu saja, beliau ini, Kiai Haji Lutfi Basori ini, beliau terjun ke masyarakat. Kalau dakwahnya beliau ini terjun ke masyarakat, dan beliau memiliki majelis, tidak besar majelisnya, tapi majelis ini bisa membuat masyarakat itu dekat dengan beliau, dekat dengan Kiai Lutfi Basori ini, dengan cara terjun. Beliau datang ke musola-musola yang ada di pelosok-pelosok, beliau datangi, dan beliau dakwah di sana. Jadi beliau itu enggak pilih-pilih ya. Tidak kalau pilih-pilih, dakwah ya. iya, tidak pilih-pilih, tidak memilih. Ini kalau Ini misalkan orang kaya, baru. harus enggak. Meskipun orang biasa-biasa tetap beliau datangi. Bahkan sampai ke musola-musola pun beliau mendatangi. Pelosok-pelosok di Pelosok-pelosok begitu. Beliau tidak memilih-milih, tetap beliau terjun, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Beliau dakwah di jalan Allah untuk mencapai ridhonya Allah. Itu keistimewaan Kiai Haji Lutfi Basori ini. Beliau dakwah dalam bidang apapun, tidak hanya di ceramah saja, di bidang sosial, bidang media sosial, kemudian terjun ke masyarakat, seperti itu. Tapi saya lihat Syed Ibrahim ini kan ketika di pesantren itu bertugas membantu dakwah kiai dalam bidang apa? Oh iya. Jadi saya ini saya kan baru 1 tahun di pondok ya. Jadi saya ini ditugasi oleh beliau itu untuk menulis. Jadi setiap sholat subuh itu saya mengetik suatu artikel. Nanti ada bukunya. Misalkan Mukhtarul Hadis itu saya setorkan ke, menukil hadisnya ya, saja. menukil. Beliau hanya menukil maksimal 2 atau 1 hadis, tapi beliau kembangkan. Kan sampai Ya, banyak itu gitu keistimewaan yang salah satu tidak bisa kita contoh. Sangat sulit. Nggak bisa, masih belum bisa. Belum Maksudnya bisa, ya belum. Sulit. Ya, pokok Ya bukan. sangat unik sekali keistimewaan dari beliau. Jadi beliau menukil 1 hadis atau 2 hadis, kemudian beliau kembangkan dengan itu artikel tadi. Kemudian kalau sudah, kan saya ngetik, misalkan saya ngasihkan bukunya, kemudian beliau menunjukkan, misalkan menentukan 1 hadis, gitu ya. ya 1 tema, kemudian saya ketik, sudah saya kasihkan ke beliau, beliau mengembangkan lagi. Itu masih dikembangkan lagi oleh beliau. Ini keistimewaan beliau. Setelah itu beliau baru mengirim ke media sosial. Dan itu pun setiap hari ya? Itu setiap hari. Hampir setiap hari. Itu keistimewaan beliau. Istiqomah dalam berdakwah. Kalau beliau bukan tidak mampu. Kalau misalkan beliau tidak ada acara keluar, maka beliau dengan itu artikel. Lantas waktu nulisnya itu waktu kapan? Sore atau malam atau kapan gitu loh? Kan kalau kita lihat di medsos, apalagi medsos ya, itu sering keluar gitu kan. Waktunya tuh kapan nulisnya? Ya. Jadi beliau itu kalau menulis suatu artikel itu biasanya beliau mencari waktu kosong, biasanya subuh. Itu ya? Soalnya ketika waktu subuh itu beliau jarang keluar di waktu subuh, makanya beliau manfaatkan untuk media dengan suatu artikel itu ini. Pas waktu wirid ya? Pas waktu wirid. Sekarang wirid. Ya, kita wirid, kemudian Kiai Lutfi yang ngarang artikel. Ya, yang ngarang artikelnya. Jadi beliau meskipun di pondok, meskipun beliau tetap diam, tetapi beliau tetap berdakwah. Meskipun tidak keluar tapi tetap berdakwah. Itu salah satu keistimewaan beliau. Apalagi sekarang zaman medsos ya. Ya, sekarang zaman medsos, sekarang zamannya medsos ya. HP sudah di mana-mana, sudah HP itu sudah punya masing-masing. Dengan HP itu beliau manfaatkan untuk berdakwah dengan media sosial. Apa namanya? Sangat efek ya kepada masyarakat yang di luar gitu ya. Sangat efek sekali. Sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi sekali. Ya, tapi saya tanya ini, banyak orang yang mengatakan kan
kita tahu ya, Kiai Lutfi itu anti dengan orang kafir, anti dengan orang-orang munafik. Tapi banyak yang apa namanya protes gitu loh. Loh, kalau apa namanya anti dengan orang kafir, lantas kenapa memakai produk-produk orang kafir seperti HP dan laptop? Nah, itu alasannya kenapa gitu? Mungkin antum bisa menjelaskan? Ya, jadi tentunya di zaman sekarang ini tidak ada orang yang tidak memakai HP. Meskipun seorang petani, meskipun seorang tukang becak itu sudah pasti memiliki HP. Karena zaman sekarang ini zamannya zaman media sosial. Jadi beliau juga memiliki strategi untuk menghantam orang-orang kafir ini. Jadi HP produk mereka itu ya, produk orang kafir itu dibuat untuk menghantam mereka sendiri kan. Iya, betul. Jadi bukan kita mendukung mereka gitu kan. Iya, bukan. Jadi kita manfaatkan produk mereka untuk menghancurkan mereka juga. Menghancurkan mereka juga. Nah, itu kan, dan itu kan juga apa namanya? Juga sebagaimana pahlawan-pahlawan terdahulu itu kan juga apa namanya, kita tahu ceritanya itu ada yang apa namanya mencuri senjata-senjata mereka, senjata-senjata penjajah itu kan dicuri kan senjatanya, dan itu pun senjatanya untuk apa? Ya untuk menghancurkan mereka. Untuk menghancurkan Nah, lah itu apa namanya seperti yang Kiai Lutfi lakukan, yakni senjata mereka itu, yakni HP-HP yang menurut mereka itu adalah senjata untuk menghancurkan umat Islam. Justru senjata mereka itu ya kita untuk apa namanya menghancurkan mereka ya dengan dakwah-dakwah tadi, biar masyarakat ini tahu gitu kan. Oh, jadi gitu ya. Maksudnya apa namanya HP itu meskipun produk mereka, ya bukannya kita untuk mendukung produk-produk mereka, melainkan kita ya tujuan kita yang untuk menghancurkan mereka sendiri. Itu. Dan itu termasuk salah satu metode strategi dakwah beliau. Iya, dakwah yang luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kan lantas demikian. Kan tadi Anda sudah bertanya-tanya kepada saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Tentunya kan Anda yang lebih lama. Pertanyaannya itu bagaimana? Kan tadi sudah membahas tentang dakwah beliau, tentang keakidahan beliau. Nah, sekarang kan beliau memiliki santri-santrinya, memiliki murid-muridnya. Nah, itu bagaimana kepedulian beliau terhadap murid-muridnya itu? Seperti itu. Jadi kepedulian Kiai Lutfi terhadap santrinya itu tentu sangat peduli sekali. Bahkan kalau dikatakan itu seakan-akan sebagaimana seorang ibu dengan anaknya. Dan itu pun mungkin lebih, kalau menurut saya lebih peduli guru gitu kan, dalam kehidupannya, dalam apa namanya agamanya. Dan itu pun bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan juga jadi beliau itu sangat peduli dari segi kehidupannya. Apalagi ya Pak, jangankan yang besar-besar dulu, yang menurut kita remeh saja, seperti di dalam kebersihan, dalam pakaiannya. Beliau itu sangat peduli kepada santri-santrinya, pakaiannya rapi gitu kan. Dan santrinya dianjurkan untuk memakai baju yang putih, yang bersih, pakaiannya putih. Dan itu pun seperti pernah saya membaca dalam makalah Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah guru dari Kiai Haji Lutfi Bosori. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah mengatakan, apa kata beliau? Uhibbut talibul nadhif al-mu'antak. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya aku senang kepada seorang santri an-nadhif yang bersih, al-mu'antak, dan dan rapi. Nah, itu pun langsung, kalau menurut saya langsung ada dalam diri sosok Kiai Haji Lutfi Bosori, yang mana beliau itu juga senang kepada santri yang rapi, yang bersih. Itu pasti senang banget. Maka kalau ada santri yang kalau bisa dikatakan kumuh gitu kan, yang pakaiannya itu kurang rapi,
itu ya beliau ya sangat peduli sekali. Ayo ganti bajunya gitu kan. Bajunya sudah kotor ataupun kalau pakai baju-baju yang apa namanya selain warna putih itu pasti beliau sangat sensitif sekali karena kelihatan kurang apa ya, kurang seger lah kalau dipandang gitu kan. Jadi apa namanya sangat peduli sekali menurut saya Ki Lutfi di dalam yang menurut kita ini remeh gitu kan. Apa tentang pakaiannya, sarungnya dan lain sebagainya. Dan itu pun kalau kita berpakaian yang bagus gitu kan, berpakaian yang bagus itu bukan berarti kita ini sombong, ya, bukan berarti kita ini apa namanya kayak menampakkan oh ini loh pamer gitu kan, bukan berarti gitu, karena kita tahu ya, dan itu pun ya pasti ya apa namanya tergantung dari niat kita ya kan. Tapi bukan berarti orang yang bajunya bagus terus yang rapi itu pasti dia oh ini sombong ini, oh ini apa namanya pamer ini. Enggak begitu. Karena dikatakan juga oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, az-zuhdu la bil malbas walal hay'ah. Jadi kan zuhud itu bukan dilihat dari pakaiannya dan juga bukan dilihat dari penampilannya. Ai apa? Fil qalb. yakni yaitu dalam hati. Lo itu mengatakan maksudnya hahuna gitu. Hahuna maksudnya ai fil qalb. Maksudnya dalam hati gitu kan. Zuhud itu dalam hati. Jadi kalau pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, itu justru bagus. Karena beliau juga mengatakan seorang yang rapi itu, yang bersih itu termasuk daripada menghormati ilmu. Gitu kan. Jadi beliau itu sangat peduli dengan pakaian, ya khususnya pakaian yang putih. Karena itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang dengan pakaian yang putih. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana yuhibbul bayad." Dulu Rasulullah itu apa namanya suka yang putih gitu kan, pakaian yang putih gitu. Jadi beliau itu sangat apa namanya menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu. Dari kepedulian beliau itu juga mengajarkan sunnah jadi ya mengajarkan sunnah dan juga ya tentang Islam gitu kan. Betul. Jadi itulah dari segi yang menurut kita remeh saja pun beliau peduli dan itu manfaatnya besar sekali bagi kita kan. Kemudian apalagi di dalam segi apa namanya keilmuan atau dalam segi daresnya para santri harus menuntut ilmu itu sangat lebih peduli lagi, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib gitu kan. Mencari ilmu, taklim lah bahasa kasarnya itu, taklim kepada seorang guru itu hukumnya wajib. Seperti kita ketahui kan Rasulullah bersabda, talibul ilm faridatu ala kulli muslim gitu kan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim. Jadi kalau misalnya ada santri-santri yang bolos gitu kan, biasanya yang sangat marah gitu. Iya, yang iya bolos terus tidur gitu, tidur di ranjang, nggak bangun-bangun. Ketika waktu taklim, kemudian beliau tahu kalau ada santri yang tidur, yang apa namanya nggak ikut taklim, waduh, beliau marahnya luar biasa. Iya, kadang sampai kita ini kalau misalnya seperti itu ya, sampai digambior ya, disiram sama kaleng besar itu langsung diambil, demo gitu. Langsung dia gambior ke tempat tidurnya. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu sangat peduli kepada seorang santri di dalam menuntut ilmu, maksudnya taklim tadi. Karena itu bukannya wajib ya kan? Wajib sekali. Jadi ya tentu banyak lagi lah kepedulian beliau terhadap santri-santri yang istimewa menurut kita. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Di dalam pandangan Syed Ibrahim, apa sih hobi Ki Haji Lutfi Basori itu, atau kesenangan beliau itu apa sih? Baik, terima kasih, masya Allah, tabarakallah. Jadi Anda tadi menanyakan tentang hobi beliau. Ya. Jadi hobi Kiai Lutfi Basori ini, beliau suka terhadap yang namanya olahraga. Oh, riyadhah. Terutama dalam sepak bola. Dalam kuradal kodam sepak bola beliau sangat senang sekali. Bahkan beliau itu pernah mulakama
Lah, Gulat ya. Beliau nggak pernah main gulat gitu. enggak, tapi beliau juga senang sih, juga senang. Seneng Lihat. Nah, seperti salah satu contoh yang Tyson beliau gitu suka ya. Mike Tyson, terus Muhammad Ali. Tapi beliau juga paling suka dengan sepak bola. Bahkan beliau pun pernah bermain dengan santri-santri beliau, bermain sepak bola. Beliau pun juga senang, refreshing, ada permainan-permainan santai-santai gitu. Beliau pun juga masuk gitu. Jadi beliau istilahnya multi talenta dalam semua saja itu bisa beliau. Sepak bola ini semua bisa, renang, bahkan renang pun beliau bisa. Oh, ahli ya. Ahli, sangat ahli sekali. Kita pun kalau misalnya apa namanya balapan pasti kita kalah. Gitu ya. Tentunya. Karena beliau sangat suka sekali dalam bidang olahraga ini. Sangat suka sekali beliau. Kemudian beliau juga hobi memelihara hewan. Beliau senang terhadap hewan. Beliau punya hewan kucing. Tapi beliau banyak dulu memelihara, sempat berang-berang. Unik-unik ya. Unik-unik. Dan hewan yang beliau suka ini bukan hewan-hewan yang biasa. Hewan-hewan yang buas. Dimiliki orang lain ya kurang biasa, kurang asik. Tapi hewan yang kayak singa, macan. Kayak lihat singa dengan macan bertengkar. Oh, itu beliau sangat senang sekali, sangat suka sekali. Tapi peliharaan beliau yang menurut antum paling apa ya, paling terkesan atau paling yang mungkin jarang ente lihat apa? Musang Pernah ya? Musang beliau pernah. Atau yang apa yang besar itu loh, yang iguana. Iguana. Nah, beliau pernah. Itu paling beliau pernah itu memelihara iguana itu. Besar itu ya. Besar. Jumbo itu sangat kalau kita lihat itu saya aja lihat ngeri saya. Saya takut. Tapi beliau biasa, bahkan beliau pun senang lihat hewan-hewan seperti itu. Sampai sekarang beliau memelihara kucing, tapi bukan kucing-kucing biasa. Kucing kampung dah. Bukan. Kalau kucing kampung sudah beliau enggak, tapi kucing yang ya seneng tapi ya yang seneng tapi enggak dipelihara. Enggak. Tapi kayak kucing luar, kucing Persia kayak gitu-gitu. Jadi beliau mencari sensasi-sensasi baru. Itu memelihara hewan, sangat suka sekali itu. Bahkan dulu beliau di pondoknya Said Muhammad Al-Maliki di Mekah, itu beliau memelihara hewan putranya Said Muhammad Al-Maliki ini. Beliau rawat, beliau kasih makan, kasih minum. Sangat senang sekali beliau. Jadi itu dari kecil ya? Dari kecil, itu ya? Sudah hobi beliau dari kecil sudah memang memelihara hewan seperti itu. Nah, seperti itu. Saya ingin bertanya kepada Anda lagi, bagaimana pergaulan beliau terhadap orang-orang atau terhadap santrinya? Ya, apakah beliau bergaul hanya dengan orang tua saja atau tidak? Bagaimana pendapat Anda tentang pergaulan beliau? Ya, di dalam pergaulan Kiai Lutfi Basori itu menurut saya apa ya? Beliau itu tidak bergaul dengan pantarannya ya. Maksudnya tidak bergaul dengan hanya sebaya saja gitu. Kemudian menafikan yang kecil-kecil, yang apalagi yang meremehkan. Oh, ini si kecil itu jangan bergaul dengan saya gitu. Tapi beliau enggak gitu kan. Beliau semua dirangkul. Entah itu yang muda, entah itu yang tua. Beliau berkumpul semua. Maksudnya bisa masuk gitu ya. Beliau juga bisa mengkondisikan bagaimana cara bergaulnya beliau dengan yang orang tua, ya beliau kondisikan sikapnya, akhlaknya seperti orang-orang tua gitu kalau bergaul dengan orang tua. Dan kalau bergaul dengan anak-anak muda, ya beliau kondisikan ya bergaul dengan anak-anak muda, yang mana kita tahu anak muda itu ya biasanya lebih cenderung suka guyon, maksudnya suka bercanda, tapi nggak seperti orang-orang muda biasanya. Ya bercandanya itu ya masih adalah dimasuki dengan ilmu-ilmu agama ilmiah gitu kan, bercandanya itu. Dan ya itu yang saya ketahui tentang pergaulan beliau. Maka pergaulan beliau itu kalau menurut saya itu nggak lihat ini orang kaya, kemudian saya bergaulnya sama orang kaya saja, kemudian menafikan yang miskin. Enggak. Tapi loh, yang kaya, yang miskin itu semua dirangkul. Dan itu pun ya memang begitu ya, orang alim, orang yang tahu ilmunya merangkul semua. Jadi menurut saya Kiai Lutfi itu sebagaimana saya pernah baca itu ya, beliau itu seperti kalbahar,
seperti lautan. Seperti lautan. Ya, kok bisa? Karena kita tahu ya, di dalam lautan itu kan ada yang luar biasa seperti mutiara-mutiara yang mahal-mahal, dan juga ada yang bangkai-bangkai, ada yang kapal yang jatuh atau apalah yang bangkai-bangkai. Tetapi laut itu masih masih tidak menolak. Maksudnya misalnya yang bangkai-bangkai itu dikeluarkan, enggak kan, maksudnya masih menetapkan semua itu. Jadi lautan itu enggak membuang yang busuk-busuk saja, tetapi yang emas-emas tadi, yang mutiara itu ditetapkan di situ. Enggak begitu laut itu. Jadi itu menurut saya ibarat Kiai Lutfi, yang mana Kiai Lutfi itu tidak membuang, maksudnya tidak benci kepada yang orang yang awam gitu kan, orang yang mungkin tidak ada kapasitas gitu. Tapi beliau semua rangkul, seperti laut tadi, semua rangkul. Kemudian yang tua-tua, yang luar biasa, orang-orang yang besar-besar, beliau rangkul semua. Jadi itulah pergaulan kiai, tidak memandang fisik dan tidak memandang kondisi orang tersebut, tapi beliau semua itu bertujuan untuk dakwah gitu kan. Dakwah tidak memandang apapun, tujuannya ya mengatakan yang hak gitu kan. Dan Artinya beliau sangat peduli sekali terhadap semuanya. iya, semuanya tadi bisa masuk. Ya, artinya beliau sangat peduli gitu ya terhadap semua kalangan masyarakat, meskipun awam atau tidak awam, beliau sangat peduli. Lah kan tadi kita menyinggung sedikit masalah aliran-aliran sesat seperti itu. Bagaimana tanggapan beliau Kiai Haji Idris Bawsuri ketika menghadapi aliran-aliran sesat ini? Jadi kan tadi saya jelaskan bahwasanya beliau itu berkumpul ya, bergaul dengan teman-temannya atau dengan ya semua kalangan orang-orang lain. Tetapi karena beliau adalah murni, maksudnya murni seorang yang da'i ilallah, nggak ada embel-embel karena apa, karena dunia dan lain sebagainya, tetapi Beliau dai beneran gitu iya, beliau. yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ya yang melenceng-melenceng, apalagi yang mengikuti kelompok-kelompok yang sesat lah seperti Syiah, Wahabi, itu pasti beliau meluruskan. Ya. Maksudnya apa? Meskipun orang tersebut mungkin sering bergaul dengan Kiai Lutfi ya, maksudnya bisa dikatakan temannya Kiai Lutfi. Akan tetapi kalau teman saja itu melenceng dalam akidahnya, maka beliau luruskan. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu bisa dikatakan marah lah. Ya, bisa dikatakan marah. Sangat marah sekali. Iya. Kalau masalah dengan akidah. Iya, meskipun itu teman sendiri. Kadang kan teman sendiri. Iya. Kadang kan ada ya temen, kalau sudah temen itu kita sungkan mau meluruskan gitu kan. Kalau sudah temen, misalnya teman kita melenceng, kita sungkan, oh itu teman saya gitu kan. Apalagi misalnya ada bukannya temen, tetapi ya temen tapi yang sering mentraktir kita, sering ngasih uang kita gitu kan. Kemudian ternyata teman kita mengikuti aliran sesat dan lain sebagainya, dan kemudian kita hanya diem saja sebagai orang alim gitu, misalnya sebagai orang alim diem saja, maka itu yang tidak baik. Tapi Kiai Lutfi ketika dia bergaul dengan siapapun, dengan orang yang kaya atau orang yang miskin, tapi kalau ada temennya yang melenceng dalam akidah, apalagi berkoar-koar, maksudnya ceramah gitu untuk melencengkan umat, maka siapapun orangnya, baik itu teman, baik itu kakak kelas, beliau marah. Maksudnya marah dalam artian dengan ilmiah. Maksudnya apa? Marahnya itu enggak marah-marah seperti orang yang mau digerebek, bukan seperti itu. Tapi marahnya itu ya mungkin karena ketegasan beliau dalam agama gitu kan. Beliau membuat artikel, beliau dengan marahnya itu dengan menukil hadis-hadis, menukil dari Al-Qur'an itu kan, bagaimana sih gini itu lu
apa kalau ada orang gini, ini loh dalam hadisnya begini, nggak boleh begitu. Jadi marahnya beliau itu masih apa ya, ilmiah gitu, nggak seperti orang-orang yang marahnya itu kadang saking emosinya ya sampai mengeluarkan segala hewan-hewan ya. Iya, kata-kata hewan semua binatang disebutkan. Sudah ya, kita cukupkan saja ya, mungkin bisa dilanjutkan di waktu yang lain ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita perbincangkan tentang kehidupan Kiai Lutfi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya, bisa kita tiru, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah tentang kehidupan Kiai Haji Lutfi Basari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.